Teman-teman, pernah nggak sih kamu dikecewakan oleh seseorang atau keadaan? Apa mungkin sering? Nah, orang-orang yang mengecewakan kita itu biasanya yang dekat sama kita atau orang yang kita kasihi. Seperti keluarga, orang tua, kakak adik, teman atau sahabat, atasan di kantor, atau mungkin pacar yang udah jadi mantan. Pertanyaannya, boleh nggak sih kecewa? Tentu boleh. Kecewa itu perasaan yang pasti dialami atau dirasakan semua orang dan pastinya manusiawi. Tapi ya walaupun kecewa itu sifatnya umum dan manusiawi, tetap aja nggak baik kalau dibiarin berlebihan. Kenapa? Kecewa itu bisa jadi benci dan ngebuat kita malah lemah atau putus asa, yang bakal nguasain hati dan pikiran kita sampai bikin kita fokusnya hanya ke kekecewaan itu, dan hasilnya merusak diri kita sendiri. Dari kita mungkin ada yang kecewa sama orang tua, jadi marah atau benci sampai nggak respect atau menghormati mereka lagi. Kecewa sama pacar yang ngeduain yang sekarang jadi mantan, sampai ngebuat kita malah jadi nggak makan, sampai nggak tidur, terlarut-larut dalam kekecewaan, susah move on. Kecewa sama atasan di kantor yang mungkin sifatnya nggak menjadi teladan buat kita, pilih kasih atau apapun itu, sehingga membuat kita ujung-ujungnya jadi ya udahlah gue kerjain seadanya aja, atau bahkan malah nggak ngerjain kerjaan kita dan lain sebagainya. Sekarang gimana kita ngatasin perasaan kecewa itu? Toh kalau kecewa itu ternyata boleh dan pasti kita alamin, kita harus tahu bagaimana cara kita mengatasi rasa kekecewaan itu sehingga tidak berlebihan. Yang pertama yaitu ekspresiin kekecewaan kita. Belajar dari Yesus. Dia mengalami kekecewaan ketika Yudas Iskariot, sahabatnya sendiri, mengkhianati dia. Petrus yang tadinya berjanji setia sampai mati, akhirnya malah menyangkal dia sebanyak 3 kali. Belum lagi nih kita anak-anaknya yang sering ngecewain dia karena hidup di dalam dosa. Tapi yang Yesus lakukan adalah mengekspresikan kekecewaannya itu. Teman-teman bisa lihat di Matius 26 ayat 24-25 ketika dia mengekspresikan kekecewaannya kepada Yudas. Terus di Matius 15 ayat 7-9 contohnya ketika dia mengekspresikan kekecewaannya kepada bangsa atau orang-orang yang memuliakan dia hanya dengan bibir saja. Nah, cara kita mengekspresikan kekecewaan kita bisa langsung kita temuin orang yang mengecewakan kita itu, atau kita cerita ke orang yang kita percaya, entah itu mentor atau kakak rohani, teman atau sahabat, keluarga atau siapapun itu yang kita percaya. Jangan dipendam sendiri. Yang kedua pastinya yaitu doa dan mengampuni. Minta Tuhan Yesus untuk memberikan hati kita yang lembut untuk kita bisa mengampuni orang yang mengecewakan kita. Karena tanpa pengampunan itu maka kita tidak akan mungkin bisa mengatasi kekecewaan kita sendiri. Kalau dengan kekuatan Tuhan pasti kita bisa. Dan yang ketiga juga yang sama pentingnya yaitu nggak fokus sama kekecewaan itu. Kadang yang ngebuat orang susah move on atau yang ngebuat orang malah hancur hidupnya karena fokusnya ke kekecewaan itu. Ketika kita sudah mengekspresikan kekecewaan kita, ketika kita sudah mulai belajar mengampuni, nggak usah fokus lagi sama kekecewaan itu, tapi belajar buat fokus dengan hal-hal lain yang lebih penting. Bayangin aja sih, kita mungkin mikirin orang yang ngecewain kita itu setiap hari. Kita mikirin dia tapi dia belum tentu mikirin kita. Ruginya siapa? Dan teman-teman selalu ingat di Mazmur 34 ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sebesar apapun kekecewaan kita, percayalah ada satu sosok pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan seharusnya memiliki dia adalah cukup untuk kita. Sehingga sebanyak apapun orang yang mengecewakan kita, tidak akan menjadi persoalan dalam kehidupan kita selama kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.